Kita bersama dengan narasumber kita yang pertama dulu, yang saat ini sudah terhubung bersama RRI Sungai Bangka Belitung dari Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik, Ketua LP5 Bangka Belitung, Jemli Jamaludin. Radio Republik Indonesia, RRI Bersatu. Selamat pagi Pak Jumli. Selamat pagi Mbak Ai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Jumli barangkali tadi juga sudah menyimak begitu bahwa hari ini kita menyikapi temuan bantuan sosial yang ditimbun di Tanah Lapang yang harusnya didistribusikan ke wilayah luar Jawa begitu ya, Pak Jumli ya. Pak Jumli, kalaupun misalnya ini sudah ada pernyataan resmi lewat akun Instagram dari pihak jasa pengiriman barang, dalam hal ini JNE begitu, yang memang menyebutkan sebenarnya ini sudah masuk dalam kategori sesuai dengan SOP-nya, sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait, walaupun dalam tanda kutip saat ini pihak terkaitnya belum kita dapatkan informasi baik secara langsung ataupun di media manapun penjelasannya begitu. Tapi menurut Pak Jumli sendiri, sebenarnya bagaimana harusnya ketika bantuan itu diberikan, atau ada faktor lain yang akhirnya membuat bantuan ini tidak sampai ke masyarakat? Yang sering terjadi barangkali juga sering mendapatkan informasi atau juga aduan kan dari masyarakat. Pak Jumli, silakan. Iya, terima kasih Mbak Ai. Selamat pagi ya Pak pendengar RRI dimanapun di Bangka Belitung. Sebetulnya terkait dengan kasus ini ya, pertama ya kita mengecam ya sampai terjadi penimbunan seperti ini, dan juga ini sudah sangat jelas artinya sangat merugikan masyarakat, masyarakat tentunya masyarakat penerima bantuan sosial itu sendiri. Dan saya juga sebetulnya tahun kemarin itu sering sekali mendengar keluhan dari masyarakat itu sendiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan itu, dan juga masih banyak masyarakat tentunya juga bertanya-tanya kenapa kok bantuannya belum ada, sebagian yang sudah menerima dan ada juga sebagian yang belum menerima. Nah memang jawabannya oleh instansi terkait misalnya di Bangka Belitung itu karena masih dalam proses di pusat katanya seperti itu. Itu selalu yang jadi jawaban. Nah mungkin dengan adanya kasus ini mungkin ini salah satu juga penyebab sehingga kenapa sebagian masyarakat tidak menerima bantuan sosial tersebut. Nah, padahal ini kan merupakan bantuan ini merupakan kebutuhan hajat hidup orang banyak tentunya. Nah ini saya kira mungkin yang menjadi penyebab juga salah satu alasannya kenapa mungkin yang tahun kemarin ataupun yang mungkin yang menerima tahun ini mungkin masih ada yang belum menerima, mungkin salah satu. Tapi kalau tidak salah itu kan sudah beberapa lama juga ditimbun di lokasi itu ya, yang untuk Sumatera. Nah saya kira ini memang harus ada penindakan tegas saya kira dari pihak-pihak terkait, terutama dari aparat penegak hukum, agar kedepannya kasus seperti ini tidak terulang. Dan saya kira memang pemerintah juga, kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah, itu melalui mungkin pihak kepolisian dan juga pihak terkait lainnya kan biasanya di daerah itu ataupun di pusat membentuk tim satgas ya, tim satgas pangan. Nah paling tidak tim satgas pangan ini saya kira mungkin baik itu di pusat maupun di daerah, mungkin kalau yang di daerah itu yang dikoordinir ataupun komandoin oleh pihak Polda misalnya. Ini mungkin tugasnya lebih juga bukan hanya untuk pengembangan tugasnya, selain mungkin pengawasan terkait dengan pangan misalnya di hari-hari Idul Fitri ataupun hari-hari besar agama, tapi hendaknya juga mungkin saya kira sebaiknya juga dikembangkan untuk terkait dengan distribusi bantuan sosial yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kurang mampu ataupun masyarakat yang memang kemarin terdampak COVID-19. Saya kira tim Satgas Pangan ini saya kira bisa difungsikan sebagai untuk pengawasan terkait dengan distribusi ataupun pembagian bantuan sosial yang
bagi masyarakat yang kurang mampu, gitu Mbak. Oke. Ketika kita mendengarkan keluhan dari masyarakat yang menyebutkan bahwa bantuan tidak diterima, kemudian yang biasanya diterima, kemudian ada juga yang menyebutkan kok akhir-akhir ini jadi tidak menerima, biasanya kita memberikan informasi berdasarkan keterangan yang ada bahwa kalau mau tepat sasaran itu kan biasanya ada semacam evaluasi yang dilakukan, termasuk kemudian data yang dirilis ulang begitu, supaya tepat sasaran begitu. Tapi ketika regulasi yang ada, koordinasi di lapangan ternyata juga akhirnya menimbulkan polemik seperti ini, kira-kira masyarakat ini akan mengadukan ini ke mana? Kalaupun misalnya LP5 sendiri juga membuka aduan tersebut, sudah berapakah data yang diterima terkait dengan bansos ini sendiri, Pak Jumli? Iya, sebetulnya banyak wadah untuk melakukan pelaporan itu ketika masyarakat. Pertama kali adalah melalui biasanya yang menerimakan masyarakat di tingkat RT RW ya. Yang pertama kali adalah menyampaikan keluhannya ke RT RW, karena biasanya pemberian dari sembako itu kan melalui, artinya diketahui oleh pihak RT RW setempat. Nah, selain itu juga menyampaikan keluhannya ke pihak kelurahan ataupun ke pihak-pihak PSM misalnya. PSM yang biasanya menangani masalah bantuan sosial itu. Nah, kemudian juga di sini kan ada fungsinya dinas sosial juga, kalau misalnya baik itu di kota, di kabupaten maupun di provinsi. Nah, saya kira wadah-wadah ini bisa sebetulnya harus tingkat pengawasan ataupun ketika ada keluhan masyarakat, ketika ada aduan masyarakat, hendaknya memang ini harus segera ditindaklanjuti dan justru jangan sampai itu dibiarkan ataupun didiamkan sehingga sifatnya menunggu. Nah, kemudian nanti kan dari pihak-pihak ini informasi yang didapat oleh misalnya dari RT menyampaikan ke kelurahan atau menyampaikan ke PSM, ataupun PSM-nya berkoordinasi dengan RT RW-nya, dan juga nanti dari pihak kelurahan mungkin juga PSM-nya bisa menyampaikan ke dinas sosial yang berkaitan dengan bantuan sosial ini. Nah, nanti dinas sosial juga bisa menyampaikannya ke pusat, itu untuk Kementerian Sosialnya mungkin yang membidangi masalah pengaduan atau keluhan bantuan sosial ini. Saya kira kalau ini bekerja secara maksimal ataupun secara optimal, saya kira sebetulnya sangat mudah untuk mencari di mana sih sebetulnya masalah yang terjadi ketika ada masyarakat yang belum menerima, sementara ada masyarakat yang lain sudah menerima. Nah, ini kan kemudian saya kira pemerintah pusat juga ini harus respect terhadap ketika ada keluhan-keluhan yang disampaikan oleh dari daerah misalnya kan waktu itu. Nah, yang sering saya dengar adalah yang terjadi kadang pengaduan atau keluhan yang disampaikan daerah juga oleh pusat itu lambat merespon ataupun bahkan tidak direspon, sehingga masyarakat yang di daerah, terutama yang sebagai penerima masyarakat kurang mampu ataupun yang terdampak COVID, penerima bantuan sosial tersebut, itu kan seringkali sekarang sudah menjadi resah dan juga gelisah ya, bantuan belum nyampe dan juga informasi yang mereka terima juga tidak ada seperti apa kebenarannya. Nah, ini sekiranya memang harus dievaluasi kembali dan juga ke depannya jangan sampai berulang-ulang terus seperti tahun ke tahun hanya kasusnya seperti ini terus itu. Saya kira seperti itu. Nah, kita sendiri sebetulnya banyak menerima keluhan-keluhan itu dan keluhan-keluhan itu sebetulnya sudah kita sampaikan juga, bukan hanya ke misalnya ke dinas sosial ataupun bahkan sampai juga ke kementerian sebetulnya. Dan baik, yang paling cepat merespon yang mana, Pak? Biasanya yang cepat merespon sebetulnya adalah pihak RT RW yang menyampaikannya ke dinas sosial. Biasanya dinas sosial sudah menyampaikan ke kementeriannya, tapi yang lambat direspon itu adalah dari pusatnya, Mbak.
Itu yang kadang jadi masalah, sehingga kan kalau masyarakat di sini kan mendesak terus, kalau tidak bisa disampaikan ke RT RW tidak ada tindak lanjut, ataupun ke kelurahan ataupun ke PSM-nya tidak ada, maka mereka biasa datang sendiri ke dinas sosial. Nah, dinas sosial kan selalu didesak, dan dari dinas sosial sendiri biasanya memang mereka sudah merespon dan menyampaikan itu ke pusat. Tapi ada juga yang terkadang hanya tidak ditindaklanjuti, tapi hanya membuat jawaban sedang diproses di pusat seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya jawaban yang diterima oleh masyarakat itu secara apa yang disampaikan oleh Pak Jumli tadi, temuan di lapangan bahwa sebenarnya koordinasi yang dilakukan sudah sampai di pusat, cuma pusat lambat, dan akhirnya pilihan jawabannya adalah sudah disampaikan kepada pihak terkait begitu. Jadi jawabannya akhirnya menggantung begitu ya. Iya, Pak Jumli ya. Jadi mengambang, tidak ada kejelasan, sehingga kadang membuat masyarakat sudah putus asa ya, frustasi ya, sudahlah katanya kalau tidak dapat bantuan mereka akhirnya capek menunggu gitu. Nah, ini yang perlu dievaluasi ke depannya agar masyarakat ini kan, apalagi masyarakat yang betul-betul sangat membutuhkan bantuan itu. Apalagi sekarang ada kasus seperti penimbunan, saya kira bukan hanya saya aja, mungkin masyarakat aja sangat mengecam itu kasus seperti itu. Oke. Baik. Kalau penimbunan mungkin kita lebih menggunakan langsung saja bahasanya dikuburkan saja, karena kalau penimbunan kan ini sengaja ditahan begitu ya, kemudian baru nanti untuk disalurkan atau apapun yang terjadi di lapangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi ini adalah dikuburkan karena memang standar dari penjelasan jasa pengiriman barang bahwa ini sudah tidak layak untuk dikirimkan. Kalau sudah melihat kasusnya seperti ini, langkah yang diambil dalam hal ini JNE ya, secara keseluruhan begitu, dengan dalih SOP yang dijalankan, harusnya bagaimana prosedur yang dilakukan? Apakah memang harus cari jalan untuk langsung ditimbun, atau kenapa tidak? Kalau kita masyarakat awam kan berpikirnya kenapa tidak harus dibalikan saja sehingga ada laporan begitu? Saya kira ini sebuah alasan yang keliru ya, kalau dari misalnya pihak oknum JNE menyampaikan seperti itu. Karena tugas dia kan ketika barang sudah rusak ataupun sudah kedaluarsa, pun dia tahu barang itu sudah kedaluarsa, makanya biasanya kan kalau jasa pengiriman dia meretur kembali ke tempat asalnya kan, seperti itu. Saya kira seperti itu SOP-nya. Kalau ada SOP ternyata ketika ada barang rusak atau barang harus dikubur, saya kira ini SOP yang keliru menurut saya. Dan juga ini semestinya harusnya ketika itu barang misalnya sembako itu sudah kedaluarsa, maka ini harus dilaporkan dulu ke pemilik asalnya seperti itu, dan jangan langsung dikubur. Nah, kalau dikubur ini ada apa? Ini kan saya kira ini sesuatu yang keliru yang dilakukan. SOP, kalau ada SOP seperti itu, SOP yang keliru. Kecuali misalnya dalam bentuk misalnya ikan yang gampang cepat busuk dan sebagainya, ikan asin. Bahkan kalau saya tidak salah, yang saya juga sering melakukan pengiriman, misalnya mengirim ikan misalnya, biasa kalau ketika mati di sampah itu kan langsung memang bangkainya tidak dikembalikan, tapi langsung dilaporkan kepada jasa pengiriman ini, dan jasa pengiriman tentunya juga harus menyampaikan kepada pihak yang menjual barang itu kan, seperti itu. Oke. Yang jadi masalahnya ini dikuburkan di Depok begitu, kemudian ini adalah bantuan untuk luar Jawa. Yang seharusnya kalaupun misalnya memang sudah kadaluarsa ya tetap disalurkan begitu ya. Kalau masyarakat awam berpikirnya begitu ya, tetap disalurkan dulu karena kan nanti kan lewat dinas sosial dan sebagainya. Habis itu dinas sosial daerahnya yang melaporkan bahwa itu tidak layak, tidak dibagikan, dikembalikan lagi begitu. Ya, betul. Oke. Jadi menurut penilaian Pak Jumli sendiri bahwa sebenarnya dari jasa pengiriman barang ini tidak berhak untuk memberikan statement tersebut berdasarkan SOP standar bagaimana mereka menimbun, dalam artian menguburkan barang-barang yang sudah dianggap tidak layak untuk dibagikan ini. Iya, saya kira ini merupakan, kalau memang ada SOP seperti itu di jasa pengiriman, maka SOP itu harus perlu ditinjau ulang ataupun harus dikoreksi kembali, karena itu yang jelas SOP saya kira salah, kecuali misalnya kalau memang barangnya seperti
Dan juga penimbunan itu kan saya tidak tahu apakah memang sudah ada izin dari misalnya dari pihak pemerintahnya yang mengeluarkan barang itu atau seperti apa, saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas ini kan yang namanya jasa pengiriman ini kan harus ketika barangnya rusak, jangankan barangnya yang rusak, bahkan kemasan yang rusak juga biasanya kan langsung di ini diretur ulang, artinya disampaikanlah ke pihak ini bahwa anunya rusak misal, apalagi barangnya sudah kadaluarsa kan itu, maka ini harus disampaikan dulu ke pihak itu, bahkan jika perlu memang harus dikembalikan kalau misalnya kan dalam bentuk sembako, beras atau apa gitu betul ya. Nah ini saya kira memang harus kalau ada SOP itu, maka ini SOP yang saya kira sangat-sangat keliru ini. Tidak benar ya seperti ini. Dan juga saya kira memang juga pemerintah dalam hal ini mungkin yang memberi bantuan paling tidak kira-kira kalau barang sudah mungkin hampir kedaluarsa ya agar tidak didistribusikanlah kepada masyarakat seperti tahun-tahun dulu, misal tahun-tahun dulu itu seperti beras misalnya, ada yang sudah berkutu, ada yang sudah pokoknya sudah mungkin ayam itu nggak mau makan kalau ini dulu. Sekarang ya alhamdulillah dengan peningkatan pengawasan baik dari itu internal sendiri maupun dari eksternal, alhamdulillah sekarang sudah beras misalnya sudah bagus, kualitasnya sudah bagus yang disampaikan oleh pihak pemerintah kepada masyarakat. Baik. Pak Jumli, lalu pesan apa ya mungkin bisa disampaikan? Terutama ini menjadi pelajaran kita bersama ya. Jadi memang kalau misalnya posisinya ini memang untuk luar Jawa, pihak-pihak terkait kan memang di luar wilayah Bangka Belitung lah. Tapi kan ini menjadi pelajaran untuk kita bersama, terutama di Bangka Belitung sendiri, sehingga koordinasinya itu tepat begitu. Kemudian mulai dari tingkat RT, RW, kemudian sampai terus dengan pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan ini sehingga masyarakat juga paling tidak memberikan rasa kepercayaan mereka itu untuk kita lah Bangka Belitung ketika pendistribusian itu memang sudah melewati prosedur yang baik dan benar. Apa yang mungkin bisa disampaikan kemudian benang merah yang bisa diambil dari kejadian seperti ini sehingga kedepannya nanti tidak lagi akhirnya membuat masyarakat merasa dirugikan, Pak Jumli? Ya, saya kira memang khususnya untuk di Bangka Belitung, karena mungkin ini saya kira perlu pertama adalah meskipun kejadiannya di luar Sumatera ataupun di Bangka Belitung, maka juga harus menjadi evaluasi bagi tentunya pihak-pihak terkait yang ada di Bangka Belitung. Nah, jangan sampai kasus seperti hal yang sama juga misalnya terjadi di Bangka Belitung, dan juga saya kira kalau memang masyarakat juga harus proaktif ketika ada menemukan barang kadaluarsa, saya kira cepat harus melaporkan kepada pihak-pihak terkait, baik itu RT, RW maupun PSM, kelurahan, bahkan Dinsos. Dan juga jika perlu kalau memang di sini ada tim Satgas Pangan, mungkin perlu kembangkan kewenangan atau tugas pengawasannya, bisa juga dilaporkan kepada mereka. Dan saya kira memang koordinasi harus berjalan secara baik ya. Kalau hanya komunikasinya hanya terputus-putus, maka akhirnya juga akan tetap menjadi masalah ke depannya. Saya kira mungkin di Bangka Belitung sendiri perlu adanya koordinasi yang baik sampai ke tingkat bawahnya, sampai tingkat RT, RW-nya, bahkan jika perlu bentuk dari daerah sendiri, bentuk tim, misalnya tim pengawasan untuk khusus pendistribusian sembako, bahkan bukan hanya sembako tapi yang lain juga yang sifatnya subsidi dari pemerintah ataupun bantuan sosial yang lainnya yang diberikan kepada masyarakat. Dan masyarakat saya kira harus juga jangan mendiamkan ketika ada barang yang diterimanya terus didiamkan, terus dibuang. Sebaiknya segera disampaikan. Kira selain itu juga memang pihak-pihak terkait harus cepat ataupun respon terkait ketika ada keluhan atau pengaduan masyarakat terkait hal tersebut. Saya kira begitu, Mbak.
Baik, baik. Terima kasih Pak Jumli atas waktunya sudah berbagi informasi bersama kami. Kami harapkan ke depannya ini menjadi salah satu catatan khusus untuk kita bersama. Ya. Tidak menyalahkan karena posisinya di Bangka Belitung ini menjadi satu pelajaran sebenarnya. Jadi fenomena yang kita tangkap ini karena berkali-kali juga masyarakat kan pasti mengadukan telat dapat bantuan dan sebagainya, tidak tepat sasaran. Betul. Tapi tadi sudah dinyatakan bahwa sebenarnya ini sudah dilakukan sedemikian rupa koordinasi, tapi ya itu tadi ya, kita harapkan ke depannya juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini semakin berkurang begitu. Ya. Terima kasih Pak Jumli sudah bersama kami, selamat beraktivitas. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Mendengar demikian tadi